Aku kenapa sih suka banget sistem SKS? Padahal dari dulu pengen berubah tapi omongannya aja. Gimana lagi? Berapa? Dek, kapan kok Dek? Iya, Kak, ngapain sih datang ke sini? Gangguin banget sih. Aku gak gangguin, kalau aku malah mau bantuin. Kau ngapain sih? Ini pada tugas riset apa itu? Riset operasi dari kampus. Astaga, aku bisa ngerjain kayak gini loh. Kau bilang kamu gak pintar nih? Nah, Bener. bacot. Wah, ini kok kamu pakai AI? IA itu adalah solusi dari semuanya. Semua jawaban tuh ada di sini. Nanti kreativitasmu gimana? Nanti otakmu gak berkembang gimana? Tapi gimana dong deadline-nya udah dikit lagi? Ya, makanya tuh kakak bantu ini kalau bantu sini. Gini, AI itu bagus, tapi kalau misalnya kamu AI terus, kalau berkembangnya kamu kreativitas kamu dalam mengerjakan sesuatu itu nggak ada. Emang jadi sebuah apa ya? Jadi sebuah basic itu lah apa? Jadi sebuah dasar itu, tapi harus kamu kembangin lagi. Itu loh, gampang loh bantu kamu. Kalau nggak bisa aku bantu. Gitu. Iya, makasih ya kakak. Aman ya? Aman. Kita cek lagi. Ya. Nah, udah selesai kan? Iya. Tau gak kamu ngapain? Ngapain? Nonton Igen. Sekarang buka cepat YouTube-nya. Igen. Aduh, dosen zaman sekarang kalau ngasih tugas tuh aneh-aneh banget sih. Untungnya zaman udah makin canggih, jadi aku udah bisa gunain AI nih. Jadi gak perlu deh tuh tugas, masih cari-cari jurnal, buka-buka buku, capek-capekin aja. Aduh, capek banget guys. Kuliah 12 jam, ini kuliah apa kerja coba? Lembur, kagak ada bonus gitu. Bonus nilai gitu ya. Datang-datang ngeluh. Lihat tuh, masih banyak Mana? pekerjaan rumah yang perlu diberesin. Ini kan bukan tugas saya, tugas kakak, tugas ortu. Kamu gak lihat aku lagi ngapain? Lagi kerja tugas, iya tahu. Iya, Kan bisa makanya abis ini kamu bersih-bersih. inisiatif buat bantuin aku. Emang kamu mau bantuin tugas aku? Kan tugas kakak, aku juga banyak tugas nih. Tugasku mana ya? Telepon temenku aja lah. Mau ngapain? Manggil temen. Jangan aneh-aneh. Apalagi berantakin rumah di sini. Aneh-aneh gimana? Orang temanku aja cowok, masa aku aneh-aneh sama dia? Aneh-aneh apa tuh? Pokoknya mau telepon ah. Halo? Halo, Jos. Apa kabar? Ya, lagi di mana, Kak? Ini aku TW rumahmu. Kosong kan? Ada di rumah kau? Ya, ada kakakku sih. Ada kakakmu? Iya. Cantik itu? Iya. Oh, yaudah. Kami OTW sana nih. Aku baru dari perpus sama sepupuku. Oke. Oke. Bentar Siap, lagi nyampe siap, ya. Siap, hati-hati. Oke, siap. Ntar lagi datang tuh. Aduh, nanti juga cuma berantakin rumah. Enggak lah. Shalom. Woi, shalom bos. Hehe, apa kabar Ben. bosku? Baik. Halo Kak Novi, Daniel. apa kabar? Joshua. Hai, makin cantik aja. Daniel. I know. Ini kenalin sepupu saya Daniel. Mirip nggak? Halo. Ganteng ya? Berarti gue ganteng dong ya. Mantap sekali. Nggak usah muka merah bos. Malu lah dipuji. Aduh, biasa. Gimana? Ini kan udah pada kenalan toh. Nih, temanku ini. Dari tadi kita berdua cuy. Ngerjain tesis di perpus. Buntu. Nggak kelar-kelar. Jadi perpusnya itu buntu gitu ya, nggak bisa Bukan masuk. perpusnya yang buntu. bukan gitu. Otak kita yang buntu. Kagak, gua enggak. Wah, enggak. Tadi lu buka apa namanya tuh? AI gitu. Ya emang kenapa Nah. kalau AI? Hah? Kan bantu. Kan ada buku, ada jurnal, ada apa. Kan manusia katanya dikasih Tuhan otak. Wih. Kenapa nggak pakai otak dibanding pakai AI? Karena itu manusia punya otak. Tuhan kasih kepintaran. Mereka bikin AI. Iya juga. Bantu kita. Berarti saya Apa salahnya dong? Ya. Mengakui ya, bagus sekali. Tadi kakak ngomongin AI, berarti kakak tahu dong AI. Atau kakak tahu kasus yang waktu itu? kasus Apa tuh? Apa tuh? Waktu itu ada Katanya
pendeta pakai AI buat cari referensi khotbah. Aduh, jangan dibahas deh nanti. Saya dibilang memprovokasi lagi. Emang kenapa kalau pendeta pakai AI buat cari referensi khotbah? Salahnya di mana? Iya. Iya, Aku aja salahnya di bikin mana, coba? tesis pakai AI. Kamu juga, Pak. Iya. Iya, salahnya di mana Iya coba? nih, bagus nih hasilnya nih, ya ampun. Iya kan? Lagi hasilnya. Ini kalau bahas-bahas AI, bahas pendeta. Bahaya nih. Nanti kena semprot lagi. Loh, bentar. Kenapa, sorry Novi ya. Kenapa Novita tuh kayak mandang kalau pakai AI itu kayak masalah gitu loh? Gak masalah sih sebenarnya. Cuman kan biasanya pendeta ya kalau nyari materi kan dari Alkitab, dari buku-buku. Kenapa harus pakai AI? Google AI bukan? Iya sih, tapi kalau Google kan biasanya kita harus scroll-scroll lagi. Kalau AI kan kita buka cari pertanyaan, keluar langsung. Tinggal kopas, tempel, jadi. Tapi kan kalau jawabannya panjang perlu di-scroll juga. Biasanya AI itu jawabannya udah 100%. Oh, singkat jelas padat. Singkat, padat, dan jelas. Ya, kita kan nggak tahu ya itu sebuah masalah atau bukan. Tapi biasanya di IG Talks itu kan kita ngomonginnya soal suatu hal yang mungkin lagi trending topik nih. Iya. Oke, cuman biar lebih afdol kali ya. Biar sangat holy nih. Gimana kalau kita doa dulu, habis itu kita nyanyi. Boleh. Ini kayak seru nih buat Iya, dibahas Kristen nih. dikit. AI Ya, ini. obrolan kita tuh lebih holy. Kebetulan karena kita masih Kristen, Masih, puji jadi Tuhan. kita nyanyi dulu baru kita doa, habis itu kita diskusi. Boleh. Nyanyi dulu, abis itu doa gitu ya? Yes. Oke, ambil gitar dulu. Ini Ambil gitar. gitarnya lumayan ya. Amin ya. 3. Gimana ya capcil cuk kembang kuncuknya. Biasa ngamen di perempatan Jakal. Iya nih biasanya. Lumayan dapat 3. Makanya kok kayak kenal di mana Iya, gitu. di Jakal yang tadi kita Di Jakal lewat. gitu ya. Iya. Nih lagu apa nih? Terserah ke Mbak Novi lah. Wah, apa ya? Apa nih Mbak Novi? Gimana kalau hidup ini adalah kesempatan? Lagu eyang gua tuh. Iya, yang Wah. ini. Tua banget tuh. Gas. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
Puji Tuhan. Bagus ya suaranya. Udah cantik, suaranya bagus. Kurang I know. apa lagi sih? I know. Sayang jomblo. Cariin dong. Kalau yang Kak. mau hubungin nomor di bawah ya. Waduh. Sempat. Tadi kita udah nyanyi. Doa dulu supaya diskusi kita nih diberkati Tuhan. Tetap kamu yang mimpin doa ya? Aku nih yang mikirin. Pimpin, Kak. Ayo, kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami. Sebentar lagi kami mau membahas lebih dalam lagi mengenai BART AI. Tuhan berkati lebih dalam lagi supaya apapun yang kami sampaikan, apapun yang kami tanyakan bisa menjadi manfaat baru tidak hanya untuk kami saja tapi untuk orang di luar sana. Terima kasih ya Bapak, berkati kami. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. 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 Aduh, gimana nih? Kita udah nyanyi, udah doa. Sekarang mau bahas apa nih? Ngobrol-ngobrol Aduh, aja. ngobrol-ngobrol aja sih Ini sebenarnya. aku udah jauh-jauh nih bawain Kak Dangun nih. Dia jauh loh, padahal sepupu saya ini rumahnya di Solo ini. Nah, tadi kalau nggak kerja sama makan bareng nggak. Perjalanan itu butuh perjalanan Iya. udara berapa jam gitu ya? Nggak ada sih jalan kaki dia dari Solo. Dari Solo ke sini berarti lewat ini ya, jalan utama gitu. Berarti tadi ketemu saya dong berarti. Oh iya, tadi iya. Tadi kan Makanya kita terus- dong ngomong kayak kenal. Kira kenal di mana gitu. Agak aroma matahari gitu ya. Gua matahari. Tadi maunya gimana coba? Aduh. Canda. Siap. Oke. Gimana nih AI? Aku mau nanya dulu nih Kak. Pertama, tadi kan kita udah nanya-nanya tentang AI nih. Nanti kita bahas dulu penggunaan AI-nya sendiri. Jadi, gimana sih penggunaan BART AI ini dapat mempengaruhi tingkat kreativitas individu seseorang? Nah gini, sebetulnya sih AI kan sudah ada sejak dulu ya. Cuma sekarang itu makin berkembang, makin canggih. Contohnya kayak misalkan, kalau kalian misalkan AI yang simple tuh apa ya? Ya simple Google lah. Google kan mesin mencari pakai AI kan. Kita masukin kata kunci, lalu AI-nya itu akan mencarikan beberapa sumber-sumber yang sesuai sama kata kunci kita, kayak gitu kan. Nah, sekarang itu memang jauh lebih berkembang, lebih canggih lah AI itu dimodifikasi supaya bisa semakin menjadi lawan bicara kita atau lawan diskusi kita. Sejauh yang saya tahu cuma ada dua ya. Yang saya tahu dua sih. Satu tadi Bard AI itu dari Google kalau nggak salah, sama ChatGPT. Yang kita sering kenal kan ChatGPT kan gitu. Yang kita pakai tadi buat bikin. Iya betul. Nah sebenarnya sih kalau itu sejauh mana mempengaruhi kreativitas, menurut saya tergantung dari manusianya ya. Karena memang itu ada dua sih. Itu bisa menjadi kesempatan. AI itu juga bisa menjadi ancaman. Tergantung kitanya. Kesempatan tuh misalkan potensinya baik kan. Kalau kita lagi stuck, tadi nih kan stuck nih. Iya. Ide apa ya kira-kira? Kita chat ke AI, dia kasih beberapa ide masukan nih. Misalkan, punya nggak AI di handphone? Punya kan di AI kan? Coba deh. Coba saya. Coba ya. Coba ya. Coba nih. Ini saya punya nih, ya kan? Coba, tadi aku barusan kan karena aku panitia Natal ya. Aku nanya nih, ide tema untuk Natal. Nih, lihat ya. Untuk Natal gitu kan. Terus muncul nih beberapa ide tema buat Natal. Natal tradisional, Natal global gitu kan. Jadi sebenarnya sih ini bisa bantu kita nih buat tahu ide-ide kreativitas. Tapi bisa jadi ancaman. Apa ancamannya? Kita jadi malas mikir. Betul banget. Sebetulnya ini buat bantu manusia. Tapi kalau manusianya jadi malas, ya udahlah. Dua sisi itu loh, dua sisi. Kadang kalau kebiasaan juga jadi kayak gitu malas ya. Iya. Kayak kita berdua tadi kan udah main HP, IG. Gue sih enggak, Wir. Oh lu kayak gitu. Wah, ini. Enggak. Ajak nih. Kayak gitu. Berarti semakin merajalela ya AI ini ya sekarang ya. Bener-bener di zaman ini. Kayaknya dulu-dulu pas aku SD, SMP tuh ya kalau nyari jawaban pertanyaan ya pikir sendiri lah sana gitu. Iya. Atau tanya guru, tanya orang tua, tanya teman, atau tanya buku gitu kan. Tapi buku gak bisa ngomong masalahnya. Nah, cuma sekarang kan AI bahkan bisa ngomong. Ada suaranya kan gitu. Iya. Ada AI yang bahkan bisa ngebentuk jadi gambar yang bersuara juga. Iya, ada. Di TikTok kan banyak tuh. Iya, terus juga bisa dipakai buat seni fotografer gitu ya. Iya. Fotografer malah makin bagus hasil AI daripada hasil ciptaan fotografer sendiri. Bisa gitu ya.
Kakak-kakak ada yang mau nanya nggak nih? Hmm? Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ih, Mumpung ada. Kamu pernah dengar nggak kasus pendeta yang pakai chat GPT katanya? Nggak tahu pendeta atau gerejanya yang pakai chat GPT untuk khotbah. Oh, Pernah kayaknya dengar pernah nggak? sih yang khotbahnya pakai chat itu. Ah, itu Gimana jangan caranya coba? jangan pendetanya dulu nggak ikut kuliah. Ya. Kayaknya bolos dia Burjo atau gimana. Ya. Ngawur Wira nih. Siapa Itu tuh, tahu. itu kok nggak salah kan berita yang di Jerman kan? Iya, Ada gereja yang coba pakai AI kan dari puji-pujian. Jadi nggak perlu lagi ada WL nih, kayak gereja tuh nggak perlu lagi. Diganti sama layar gede, lalu muncul nih AI-nya buat mimpin puji-pujian. Lalu khotbah pun juga pakai AI gitu. Aku sih nggak tahu ya. Sekarang itu gereja itu masih viral apa enggak gitu. Tapi setahu aku tuh, ya ini perlu cek lagi sih. Setahu aku tuh itu gereja sedang uji coba. Oh, uji coba. Kalau ibadah pakai AI bagaimana? Seolah-olah itu kayak masa depan tuh gimana gitu. Ya ini pro kontra sih. Ada yang bilang kalau kok firman Tuhan kok digantikan sama komputer dan segala macam gitu. Ya ini masih bisa menjadi bahan perdebatan yang bisa dilihat dari dua sisi gitu. Tapi aku sih menurutku ya kita memang sih menurutku tuh bagaimanapun juga AI secanggih apapun dia tuh nggak akan bisa menggantikan ide original manusia gitu. Apalagi kan kalau kita mau ambil topik soal khotbah nih ya. Khotbah kan memang dalam ilmu teologi kan khotbah itu kan satu proses bagaimana kita menggali pesan firman Tuhan itu lalu kita doakan dalam kuasa Roh Kudus untuk bisa kita deliver ke jemaat. Itu kan pesan Tuhan kan. Nah terus bagaimana sekarang kalau seandainya ada pendeta yang dalam khotbah itu menggunakan AI nih dalam mencari ide. Menurut saya sih nggak masalah ya sejauh AI digunakan buat bantu aja. Tapi kan apa yang AI sampaikan kan bisa dicerna dan diolah lagi oleh si pengkhotbah itu. Sekarang gini deh, aku nanya sama kalian ya. Roh Kudus bisa nggak bekerja lewat AI? Bisa. Itu kan karyanya ini juga. Bisa kan? Bisa. Meskipun dia dari komputer, aku sih percaya ya kuasa Roh Kudus kan nggak terbatas tuh. Iya. Bisa aja dia dari AI. Jadi nggak selalu buruk sih menurutku. Tergantung bagaimana si manusia itu menggunakannya. Kayak gitu. Itu kayak istilahnya pisau ya. Kalau dipakai untuk hal baik Nah, dia bisa buat motong daging, bisa betul. buat motong Betul, sayur. Tapi kalau betul. dipakai buat kejahatan dia bisa buat nusuk manusia. bisa buat orang. Iya kayak gitu tuh. Makanya kenapa waktu itu kan ketika AI masih awal-awal booming kan nggak tahu ya manusia kan selalu gitu ya, selalu merasa terancam dengan hal baru gitu loh. Masuk Kompas loh itu, masuk Ruang Kompas ketika para dosen tuh khawatir mahasiswanya bikin tesis, bikin skripsi, Kayak Anda bikin AI. bikin tugas tuh pakai AI gitu. Pure pakai AI sepenuhnya. Sebenarnya nggak cuma pendeta sih, banyak sih. Banyak. Kamu juga pakai jangan-jangan? Apa itu AI? Aduh. Paham saya. Aduh gaptek Aduh. bapak ini. Balas WA aja bingung dia. Tapi ya, setiap karya yang dari AI dibandingkan sama karya original manusia itu pasti beda kok. Bedanya apa tuh? Bedanya apa? Nggak tahu, beda aja isinya. Dosen tuh tahu aja gitu bahwa ini karya AI. Dan bahkan dosen tuh sekarang juga pinter juga. Mereka bisa ngecek ini karya mahasiswa ini pakai AI atau enggak, pakai aplikasi yang AI juga. Setuju. Waktu itu aku lagi kelas kemarin. Terus dosenku bahas-bahas tentang AI. Pas kasih tugas, dia udah nyeletuk ke mahasiswanya. Jangan coba-coba pakai AI karena saya punya aplikasi buat ngecek kalian pakai AI atau enggak. Iya, ketahuan. Walaupun AI ini canggih, tetap akan ada yang lebih canggih lagi daripada AI itu Kalau sendiri. kalau ChatGPT itu memang terbatas ya. Ketika kita minta misalkan misalkan ya buatkan bab 3 soal ini gitu. Sangat terbatas gitu. Kan nggak bisa kan kita copas langsung masukin tugas kan nggak bisa kan. Harus ada daftar pustakanya segala macam. Nah, kalau Bird AI kalau mau pernah coba itu lebih fair karena kalau Bird AI ketika kita nanya sesuatu dia menjawab itu ada sumbernya dari mana diambil. Iya betul. Iya, ChatGPT nggak ada. Dia ngambil aja dari mana-mana terus dia rangkai sendiri. Kalau Bird AI itu lebih fair menurutku karena setelah dia ngasih tau jawabannya disertakan sumber dari mana gitu. Iya. Pernah nyoba sih aku kemarin.
Iya kan? Katanya Katanya nggak pernah nyoba. Nah, ini fungsinya AI membongkar kebohongan orang. Waduh, parah nih. Jadi dulu pakai AI gitu kan. Tapi bukan kedua tadi ini ya, developernya. Ya itu, aku ngetik bagaimana cara ini terus muncul semua. Wah, ini bagus nih, bisa dikopas buat tugas kuliah nih. Terus aku cek daftar pustakanya, loh kok website gitu, blogspot gitu. Jadi nggak bisa dijadiin tugas kuliah. Ketahuan kan. Dosen-dosennya Mas Joshua tolong kalau nonton Igen Talk itu dia Tolong bikin ya, pakai soroti wajahnya. dia itu bikin pakai ini. Dosen-dosen Mas Joshua di universitas sana tolong. Dia pakai AI. Aduh. Tapi berarti bener ya Kak Dan ya. Memang kalau misalnya kita ngomongin AI itu sentuhannya tuh beda ya. Ketika kita misalnya ngetik sendiri sama terus kita nanya AI. AI apakah itu teologi? Kalau aku mengetik dengan gaya aku tuh pasti kelihatan gak sih kayak. Betul. Maksudnya jawabannya entah itu benar atau salah. Itu ada gayanya sendiri. Tapi ketika AI ngetik tuh kayak kaku gak sih? Kalau menurutku kaku. Beda, Betul, beda. Beda. Tapi sekarang AI kan makin canggih ya. Nah ini dia nih, yang perlu diwaspadai oleh kita sih. AI ini kan sekarang kita kan lagi pakai AI kan barangkali tahap-tahap awal, generasi awal. Nggak tahu nih nanti tahun depan atau mungkin beberapa tahun mendatang itu AI akan makin canggih dan aku yakin sih akan makin mirip dengan manusia. Akan makin mirip dengan tata kata-kata yang persis seperti personalnya kita masing-masing. Bisa gitu sih nanti ke depannya. Mungkin bisa membaca kecenderungan manusia atau perilaku manusia juga ya mungkin ya. Bisa gitu. Makanya kenapa aku inget dari firman Tuhan ya. Ini Oh, coba ada firman ya. Wah, ada firmannya. Ini baru Kristen ini saya suka. Makanya sekolah teologi. Aduh. Pantas ya masuk hukum. Ini ada nih, aku temukan nih. Di 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6? Ayat 12. Oke. Buka. Segala sesuatu boleh, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu boleh, tapi jangan kamu dikuasai oleh apapun. Ini aku pakai versi bahasa sehari-hari ya. Coba deh Wir, kalau bahasa resmi gimana? Tadi 1 Korintus? 1 Korintus 6 ayat 12. Kok 1 Korintus 6 ayat 12? AI juga. Kayaknya pakai kenapa nasihat terhadap pecah bulan kalau yang punya saya. Salah ayat Kak. Coba saya boleh lihat nggak di Alkitabnya Pak dan Coba. Ini aku buka pakai AI sih. Ketahuan karena 1 Korintus 6 ayat 12 menurut saya masa sih? adalah nasihat terhadap pecah Coba, bulan. aku penasaran. Ini bukti AI itu. Iya benar. Saya mau ngomong mus. Coba. Loh benar gini loh. Jadi tuh Ya bahasanya beda ya. bahasanya beda sih. Segala Bahasanya sesuatu beda halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. sih. Iya. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini versi apa saya nggak tahu. Sebenarnya ada lagi nih, mungkin ayat lain kali ya. Boleh Kak. Tapi hampir sama isinya gitu. Ini mungkin lebih soal pecah bulan. Tapi Paulus juga pernah ngomong lagi. Bentar ya, segala sesuatu. Aku cari pakai Google ya. Ini. Ini beda konteks berarti ya Kak tadi. Iya. Bentar ya. Mungkin bisa lanjut dulu lagi apa? Iya. Lama-lama AI bisa prediksi akhir zaman kan. Wah, Aduh. lain nih. Berarti sebenarnya pada intinya AI ini itu ada di manusianya lagi. Dia mau ambil positifnya atau negatifnya dari si AI ini Iya, sendiri. sama kayak tadi obrolanku soal pisau itu. Oh Yes, iya benar. betul. Nah, jangan sampai nanti kan AI ujung-ujungnya kayak pernah nonton film ini gak sih? Terminator tuh yang Iya. robot. Itu kan sebenarnya pengenalan AI dari awal kalau kalian pernah lihat. Iya. Di ceritanya itu kan di era ke depan AI itu merasuki semua sistem komputer, akhirnya senjata pada bergerak sendiri dan akhirnya membuat manusia Nah, dimusnahkan Wir, gitu. kalau pernah nggak baca bukunya Yuval Harari yang Homo Deus? Itu ada di toko buku, beli deh. Itu buku bagus banget. Jadi si Yuval Harari kan dia kan emang ahli sejarah ya. Dia pernah nulis soal sapiens kan. Soal iya bener, Manusia. sejarah manusia kan. Nah, di buku terakhir ini buku kedua terakhir ini dia ngomong soal Homo Deus. Bagaimana manusia itu berevolusi menjadi sama kayak Tuhan. Homo Deus kan bahasa Latin kan homo kan manusia ya. Deus itu Allah. Jadi manusia yang seperti manusia, seperti Allah. Dengan cara apa? AI. Dengan cara apa? Perkembangan komputer. Sekarang
orang itu lebih percaya pada data kan. Iya, benar-benar. Iya. Data-data yang tersimpan di komputer kan. Pernah nggak sih Fir ngerasa gini deh, ketika lu lagi nongkrong nih ngomongin soal kayak gue mau ganti HP nih gitu kan, terus tuh muncul nih Iya. iklan HP. Sering. Oh iya. Karena HP kita disadap, ngeri ya. Karena mereka tuh punya satu mic yang bisa kayak menangkap kata kunci yang kita ngomongin. Baik kita ngomong, baik kita ngetik, ngechat, atau mungkin ke Google ya, itu langsung muncul tuh. Memang sini demi iklan ya, demi konsumerisme ya, bukan apa-apa. Ngeri juga. Nemu nih gua. Nah, Di 1 Korintus 10 ayat 23. Jadi selain ngomong soal cabul, Waduh. Paulus juga ngomong soal ini. Joshua tuh. Waduh. Hati-hati kamu ya. Kok bisa pas banget soal cabul ya? Kamu. Ayam baca kan, baca pikiran Nah, pikiran. Wah, ini Si. AI ternyata. Coba ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Oh, 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Hmm. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Ini nasihat yang lebih common sih Iya. oleh Paulus. Bahwa ya di dalam iman kita bersama Kristus, kita kan merdeka sekarang kan. Bebas. Tapi bebas yang tanggung jawab. Kita merdeka, kita diberikan banyak pilihan. Kita percaya kan Tuhan memberikan hikmat dalam otak manusia ya. Sehingga bisa meng-create sesuatu. Makin canggih kan AI itu. Memang semua boleh, tapi kita punya filter gitu loh. Kita punya hikmat. Jangan semua kita bablas semua gitu, akhirnya jadi berantakan gitu. Lihat dulu, ini berguna nggak buat saya? Ini kira-kira bisa nggak nge-build diri saya sendiri dengan baik gitu. Jadi biar itu nggak cuma sekedar berguna, tapi juga membangun. Karena Iya. kan kalau cuma berguna, belum tentu dia bisa membangun gitu kan. Betul banget. Coba deh, kalau seandainya kalian ya, bagaimana AI bisa bantu kita dalam hal beriman. Contoh nih ya, beriman nih ya. Kalian pernah nggak coba ngetik di AI kan? Misalkan kalian sudah bergumul nih, wah aku lagi bergumul soal rasa khawatir nih. Lu coba deh di AI, khotbah tentang kekhawatiran. Muncul khotbahnya. Itu kira-kira berguna nggak? Berguna kan? Berguna. Atau malah bahkan jangan-jangan AI kita lebih bagus khotbah daripada Pendeta kita. Coba dites. pendeta kita. Kayak gitu-gitu loh sungguh, ya kan? Kadang-kadang juga aku berpikir juga, iya juga ya. Gitu. Jadi ini bisa nolong kita, bisa menjadi refleksi kita juga gitu. Nggak semua buruk kok. Kayak gitu. Tapi Kak, kalau boleh tahu nih Kak, menurut keadaan aja deh. Kalau misalnya lama-lama AI ini semakin pintar ke depannya, bisa aja nanti nih burung ini menyerupai AI nanti. Widih. Bisa jawab kan? Ada nggak mungkin orang tiba-tiba bisa muncul agama AI karena merasa AI itu pintar banget gitu? Itu sudah diprediksi oleh Yuval Harari sih di bukunya Homo Deus itu. Dia bilang kalau ya manusia kan bisa makin lama makin akan mengandalkan teknologi dan mulai akan meragukan keagamaan, soal iman dan soal Tuhan sih. Itu memang ancamannya di situ gitu. Sekarang mereka bisa berpikir bahwa agama itu adalah produk manusia purba. Iya. Manusia yang Kuno ya mungkin gitu yang ya. kuno karena nggak mampu apa-apa sehingga melihat bahwa ada kuasa besar yang mereka sebut dengan Tuhan gitu. Nah sekarang kembalilah kita sendiri tuh mengalami nggak Tuhan bagaimana? Ngalami real kan? Atau bagaimana iman kita kan mengalami sendiri kan bagaimana Tuhan tuh real. Nah itu yang mesti dijaga tuh. Benar. Itu sama kayak pertanyaanmu tadi Mbak Nov. Itu kan tadi kamu ngomong beda nggak sih sentuhannya AI dengan sentuhan Beda manusia? banget. Sama kayak tadi kalau aku kan nanya apakah mungkin suatu saat bisa aja muncul agama AI gitu kan. Sentuhan ketika orang merasakan perjumpaannya dengan Tuhan, punya pengalaman pribadinya dengan Tuhan itu kan berbeda dengan mungkin nanti orang menyembah CPU gitu kan. Mungkin kan. Iya sih ya itu terlalu berlebihan juga ya. Tapi jangan sampai lah kayak gitulah kita. Nah, gimana nih? Ada pertanyaan lagi nggak soal AI? Kalian pernah nggak di AI nanya soal jodoh? Aduh, jangan-jangan itu jodohnopi.com. Sejomblo-jomblonya saya nggak pernah. Nggak pernah bilang, ya? Kak.
Lu Wir, pernah nggak? Itu terlalu menyedihkan, Kak. Yos Itu pernah nggak, terlalu Yos? menyedihkan. Pernah ya. Tapi temen saya Tapi dulu tuh- chattingan sama Coba. Aduh, coba kita cari jodoh dulu di AI ini. carinya. Tapi dulu 5 tahun lalu ya, ada tuh aplikasi namanya SimSimi. Nah, Ya, itu orang kalau gabut itu tuh selalu ngechat. Hai Kami Simi, Simi. kamu lagi apa? Hai Wira, aku sedang tidur. Jadi saking orang gabutnya merasakan ingin punya pengalaman pribadi dengan jodoh, dia berchat dengan SimSimi itu. Si burung AI itu. Coba. Siapakah jodoh? Siapakah jodoh saya? Siapa? Wira siapa namanya? Wira di Bagaskara. Adi Bagaskara. Gini ya. Nah. Halo Daniel, saya tidak punya. Nah. Oh nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu adalah personal. Jodoh di tangan Tuhan, Tangan berarti benar Tuhan, lagi. bukan di tangan Ini AI. limitasi dari Jadi sebuah AI. iya sih. Jadi ada juga batasnya gitu ya. Batasnya. Siapa tahu jodoh di tangan kamu. Tapi kan? coba kayak Tinder, Bumble gitu kan juga pakai AI nggak sih itu? Iya ya. Match gitu. Wah, Apa sih itu? Alah. Sok suci. Itu notifnya keluar tuh barusan. Nah. Nggak ada. Kayak gitu-gitu kan sih? Kalau menurutku iya. Bisa Karena kan pakai AI, kalau kan? di aplikasi itu yang aku pernah tahu ya, aku denger dari teman-temanku ya. denger apa Dengar sih, dengar. dengar? Katanya di aplikasi itu tuh bahkan kita bisa search dengan sesuai kriterianya kita. Iya, gitu. iya. Misalnya mungkin orang yang hobinya misalnya sama-sama dengerin musik, hobinya sama-sama nonton film, jalan-jalan, gitu, nonton konser. Ya maksudnya itu kan contoh. Iya, contoh-contoh Ini kan. pengalaman Contoh. pribadi. Atau cari yang lebih rohani lah, jodoh Kristen. Emang benar suatu saat orang akan menyembah AI, guys. Dengarkan itu. Aduh. Gitu, Nov. Jadi kamu jangan tanya ke burung SimSimi lagi. Ya intinya gini sih, intinya tuh AI tuh ya bantu kita. Tapi kita pun juga harus punya filter gitu aja. Harus punya satu hikmat lah dalam menentukan itu. Jangan sampai kita kemudian menjadi makin gak terbangun kan. Kita makin tumpul pikirannya, makin gak bisa kreatif. Karena kan kalau kita mikir sendiri kan itu kan melatih kita loh sebenarnya. Melatih ide supaya kreatif kan. Nah kalau kita sekarang terbiasa dengan AI, ya makin tumpul nanti. Mungkin itu yang namanya manusia itu semakin berkembang di kesusahannya dia gitu ya. Gila, bijak juga guys. Ini bukan hasil AI makanya. Beda sentuhannya. Iya. Apa saya buka AI di sini? Gimana nih Nop? Udah puas belum atau masih ada yang mau ditanyain gak sih? Mumpung keadaan di sini nih belum balik ke Solo. Sekali lagi mungkin ya. Nih aku mau tanya nih Kak. Apa? Mungkin karena kita Kristen ya. Jadi tanya tentang gereja-gereja dulu. Boleh. Gimana? Ya aku mau nanya. Kira-kira nih apa aja langkah-langkah yang dapat diambil oleh gereja untuk memastikan bahwa penggunaan si AI ini tetap sejalan dengan tujuan rohani dan tidak mengurangi peran kreativitas si manusia ini sendiri. Ya menurutku ya gereja tetap harus selalu mengingatkan. Bukan berarti gereja anti sama AI gitu loh. Sekarang aja dulu pernah kejadian ya, aku gak tahu sih. Tapi pernah teralami bahwa zamanku dulu waktu remaja dulu itu ketika lagi mulai berkembang musik yang pakai band, musik yang pakai drum itu, majelis jemaat tuh rada susah nih untuk terima band. Iya kan? Kayak apaan sih nih kita kan gereja GKI harusnya kan ya pakai organ, pakai keyboard gitu kan. Nah, sekarang coba di GKI Gejayan. sekarang coba ya kan udah berkembang kan, ada keyboard, ada musik-musik yang beragam gitu. Artinya gini guys, gereja itu nggak bisa untuk menutup diri dengan perkembangan dunia. Gereja ya terbuka aja dengan perkembangan dunia yang baik gitu ya. AI ya bisa aja dipakai, tapi gereja harus punya prinsip yang jelas untuk mengingatkan jangan sampai kemudian tergerus gitu loh. Jangan sampai kita tuh kehilangan kemanusiaan kita. Kita kehilangan imago Dei kita, apalagi tuh. Kita Serupa dengan Tuhan. Iya, kita kan dicipta berharga kan. Kita punya talenta, potensi. Itu jangan sampai hilang gitu loh. Jadikan AI sebagai pemicu kita untuk makin kreatif. Jangan sebaliknya, AI malah menggerus talenta kita itu. Daripada kita diperbudak AI suatu saat nanti kan. Iya, ini gini-gini nih saya bikin nih.
Waduh. Tadi orangnya kayak pulang. nih. Maksudnya ini kan juga berkat dari ini kan, dari kemampuan perkembangan Kreativitas. komputer Iya, kan. betul, benar. Iya kan? Ada juga unsur seni manusia tapi juga makin dilengkapi Teknologi. oleh teknologi Oh. gitu. Ini juga sama gitu. Gabungan dari ide dan lampu neon. Gitu. Artinya semakin iya, jangan anti lah. Tapi ya terbuka aja, tapi sebenarnya juga kritis ya gitu. Oh. Berarti Ini apple to apple banget sih tentang. berarti kasus yang pendeta pakai AI untuk cari referensi itu sebenarnya nggak masalah-masalah banget ya kan? Masih bisa diterima. Kecuali dia khotbah pakai bunyi AI. Nanti bunyinya kayak mbak-mbak Google gitu kan. Halo teman gitu. Halo gitu. Aduh, nggak ikutan nih. Halo. Jemaatku ya kan. Gak mungkin maksudnya suara tiap orang kan beda. Beda. Nanti kalau pakai AI suaranya cuma Sama, satu doang ya, gitu. betul juga. Bisa juga bridging ya? Ya. Hebat ya. Oke, hebat juga. Gak bahaya. Saya nggak ikutan ya. Ikutan juga. Saya tamu di sini. Gak bahaya tuh. Saya nggak ikutan, guys. Berarti itu Kak, secanggih-canggihnya AI ini, tadi dia tetap ada batasnya. Tadi kita cari jodoh, nggak bisa Jodoh kan? nggak bisa. Karena jodohnya di depan mataku. Saya dong. Oh iya. Ini bukti keganasan AI. Masuk. Oke. Gimana nih Gimana? Kak? Aduh, puas ya sebenarnya aku dengar ini. Karena aku jadi semakin belajar bahwa AI itu bukan, sebenarnya itu bagus banget buat ngebangun kita manusia lebih maju. Tapi itu sebagai membantu kita, bukan kita yang malah diperbudak mereka gitu. AI. Betul banget. Kalau kita yang diperbudak, saya yakin Terminator itu akan terwujud nanti. Ya, semoga AI ini kedepannya bisa semakin membantu dan membangun umat manusia jadi lebih maju lagi sih. Dan gak cuma umat manusia tapi pastinya gereja juga semakin berkembang dengan adanya Betul, AI ini. AI. Aktivisnya semakin terbantu. Gitu. Asal jangan khotbahnya pakai AI. Ya. Jangan sampai kita punya talenta yang Tuhan kasih jadi terkubur gitu gara-gara. Nah, nggak ada AI. Nanti kalau WL digantiin pendeta, digantiin nama SL, diganti nama AI kan nggak mungkin. Nanti bunyi ini kami Tuhan gitu kan. Jemaat berdiri. Berarti ini udah selesai nih? Apa masih ada mau dibahas lagi? Udah ya, aku cukup? mau cabut lagi, Wir. Oke. Cepet Tapi amat. bentar dulu. Tadi kan kita udah diskusi, kita doa lagi supaya tadi udah kita bahas nih bisa diberkati sama Tuhan juga. Nggak cuma bermanfaat buat kita di sini tapi buat orang-orang lain juga. Ini baru contoh manusia doa terus. Kalau AI kan nggak berdoa. Nggak berdoa. Udah cocok jadi masa depan kamu? Makasih AI. Oke, berarti kita doa dulu habis itu nanti kita tutup lagi dengan pujian sekali lagi. Nyanyi terus. Oke. Boleh, Kak dan Kali ini aku gue. doa ya. Oke. Oke. Yuk, kita doa. Doain dong. Ya Tuhan, terima kasih untuk diskusi pada saat ini Tuhan. Kayak boleh belajar lagi bahwa memang kami tidak bisa menghindari perkembangan teknologi, khususnya AI ya Tuhan. Biarlah kami terus diberikan hikmat dan juga daya kritis dalam menggunakan setiap kesempatan yang ada, khususnya Tuhan dengan AI ini Tuhan. Biarlah kami tidak makin dangkal, malah kami boleh terus mengasah daya kami untuk semakin kreativitas dan juga mengembangkan talenta kami. Biarlah Tuhan kami diberikan kemampuan dan juga penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Aduh, Makin terberkati makin nih. terberkati. AI nggak mungkin bisa doain kita kayak tadi. Bulu kuduk saya merinding pasti doain Mas Dani. Aduh. Gimana, Dek? Hei. Nyanyi lagi lah. Skui dong. Ini masih mangkal lagi. Hai, istirahat. Oh. Istirahat. Jadi dia 12 jam itu dia nggak kuliah, dia ngamen. Biarin aja yang AI yang ngamen. Aduh. Juga. Oke, Nyanyi apa kita? ini apa Nyanyi nih? lagu lah. Berarti yang lebih semangat lagi nih lagunya. Apa tuh? Apa? Ada yang tahu lagu Tiap Langkahku? Saya tahu. Ya kan ada yang main. Ya. Main bener juga. Ayo langsung mulai aja. Main aja lah langsung. Aku dengar-dengar dulu.
ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Oke, kalau kayak gitu, sampai Sampai jumpa jumpa di di Genso Genso selanjutnya. Selanjutnya. Hey. Yeay.